Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi, kita akan belajar bahasa Jepang dasar dari bab 1 sampai bab 25. Oke, melanjutkan materi sebelumnya, terakhir sudah sampai bab 8. Sekarang kita lanjut ke bab 9. Oke, seperti biasa di sini ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama dan sudah ada artinya. Saya hanya membacakan ini. Minasang, silakan artinya bisa dipahami. Kosakata per katanya artinya apa dan sebagainya. Hai, Daikyuka ya, Daikyuka bab 9 dengan judul Dadang Sanwa Ryori ga Jouju desu. Dadang Sanwa Ryori ga Jouju desu. Seperti biasa, bacaan ini itu memiliki isi yang dimana isinya itu pola kalimat yang akan kita bahas pada bab 9 ini. Tsugi, Dadang Sanwa Ryori ga Jouju desu. Ryo de mainichi gohan wo tsukurimasu. Karai ryori ga suki desu kara tougarashi o takusan tsukaimasu. Yoku chikaku no jisusei to issho ni tsukurimasu. Agusu-san wa karai mono ga amari suki de wa arimasen kara sukoshi dake tabemasu. Demo tomodachi to issho desu kara tanoshii desu. Nah ya. Jadi di sini itu memiliki cerita bahwa Dadang itu jago masak ya, Dadang jago masak. Nah, berarti secara nggak langsung ya, sesuai judulnya itu kita akan mempelajari pola kalimat jouzu ya, jouzu, pandai, jago dalam hal apa. Nah, nanti diisi kata kerjanya maupun kata bendanya. Selain jouzu atau pandai pun lawan katanya itu heta, tidak pandai ya, atau noob lah, seperti itu. Oke, kita langsung ke pola kalimat. Yang pertama, bunkei ichi, hito wa nani nani ga suki atau kirai desu. Nah ya, seseorang siapapun itu sebagai subjek atau yang lagi dibahas. Nani nani ga suki, suki itu suka, kirai itu benci atau tidak suka. Berarti siapapun itu orang yang lagi dibahas, dia tuh suka apa. Nah, atau kirai, benci apa. Nah, ini pada pola kalimat yang pertama. Oke, biar ada gambaran kita lihat contoh kalimat. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, watashi wa karai ryori ga suki desu. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Ya. Bahas saya nih. Nah, saya kenapa? Saya itu suka. Suka apa? Ryori, masakan. Masakan karai, pedas. Nah, ya. Jangan lupa pada pola ini itu diikuti partikel ga ya. Jadi udah satu paket polanya itu ga suki. Nah, sebelum ga itu kata bendanya apa? Atau kata kerjanya apa? Di sini ya, saya suka masakan pedas. Ya, ini kebanyakan orang Indonesia suka ya, walaupun nggak semuanya. Oke, contoh yang kedua. Haha wa tabako ga kirai desu. Haha wa tabako ga kirai desu. Haha wa tabako ga kirai desu ya. Haha wa tabako ga kirai desu. Nah, haha ini lagi bahas ibu nih. Nah, ibu kenapa? Ibu kirai, benci. Benci apa? Benci tabako, yaitu rokok ya. Jadi ibu benci rokok. Kenapa benci? Ya karena asapnya mengganggu ya, dan nggak baik juga untuk kesehatan, seperti itu. Nah, itulah contoh suki, suka, dan kirai atau benci.
Ya, tinggal sebelum ga itu diganti suka apa, benci apa, seperti itu. Semoga ada gambaran ya menurut saya, ini masih mudah soalnya. Oke, lanjut pada pola kalimat kedua, bunkeni. Nani nani wa ya hito wa nani nani ga jozu atau heta des. Nah ya, di awal sudah saya singgung bahwa seseorang siapapun itu yang lagi dibahas, jozu pandai apa, atau heta tidak pandai, atau noob dalam hal apa. Nah seperti itu ya, polanya sama seperti suki maupun kirai ya, mudah kan, polanya sama. Oke, biar ada gambaran, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, Agustus-san wa tenisu ga jouzu desu. Agustus-san wa tenisu ga jouzu desu. Agustus-san wa tenisu ga jouzu desu. Bahwa saudara Agus, kenapa nih saudara Agus? Pandai. Pandai apa? Tenis ya. Pandai bermain tenis. Hai. Yang kedua, watashi wa jiga heta desu. Watashi wa jiga heta desu. Watashi wa jiga heta desu. Nah, lagi bahas saya nih, saya kenapa? Saya tidak pandai huruf. Nah, tidak pandai huruf itu berarti maksudnya apa? Tidak pandai menulis, seperti itu ya. Prinsipnya sama seperti suki sama kirai, gitu ya. Semoga ada gambaran. Lanjut. Pola kalimat ketiga, hito wa nani nani ga arimasu. Seseorang siapapun itu ada ya. Ini arti dasarnya ada. Ada apa? Nah, berarti punya apa, memiliki apa, kayak gitu. Oke, biar ada gambaran, di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, chichi wa otobai ga arimasu. Chichi wa otobai ga arimasu. Chichi wa otobai ga arimasu. Ya. Di sini lagi bahas cici ayah. Nah, ayah kenapa? Ayah punya otobai, sepeda motor. Nah, ya. Ayah ada motor, atau ayah memiliki motor. Seperti itu. Yang kedua, watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Ya, watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Lagi bahas saya nih. Saya kenapa? Saya ada atau memiliki jisho kamus. Kamus apa? Kamus bahasa Jepang. Seperti itu. Ya, itu bentuk pola ga arimasu, atau memiliki apa, mempunyai apa. Oke, semoga ada gambaran. Kalau belum ada gambaran, silakan di pause atau di rewind ke menit sebelumnya, disimak sekali lagi dengan baik gitu. Hai, terus lanjut segi bunkeiyong. Nani nani ya hito wa nani nani ga wakarimasu. Ya, seseorang siapapun itu yang lagi dibahas, ga wakarimasu, paham, mengerti apa. Nah, paham apa, mengerti apa. Oke, biar lebih paham, kita ada dua contoh kalimat. Yang pertama, watashi wa Arabiago ga wakarimasu. Watashi wa Arabiago ga wakarimasu. Watashi wa Arabiago ga wakarimasu. Lagi bahas saya nih, saya kenapa? Saya mengerti ya, wakarimasu, mengerti apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ya. Sebagian besar muslim ya pasti bisa baca Arab, bahasa Arab, tapi ya untuk mengerti belum tentu ya. Makanya kalau bisa
kalau bisa ya sampai mengerti gitu, dipelajari. Ya kayak belajar bahasa Jepang lah, seperti itu ya. Hai, yang kedua, watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Watashi wa kono kanji ga wakarimasu ya. Lagi bahas saya nih, saya mengerti, paham huruf kanji ini. Nah ya, jadi mengerti kanji ini tuh kanji apa bacanya dan artinya, seperti itu ya. Itulah pola kalimat keempat yang dimana memiliki makna ga wakarimasu, paham apa, mengerti apa, seperti itu. Baik, kita lanjut. Bunkeigo ya, doste, mengapa, doste. Oke, di sini biar lebih mudah ada dua contoh kalimat. Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, konban watashi wa hayaku nemasu. Konban watashi wa hayaku nemasu. Konban watashi wa hayaku nemasu ya. Konban watashi wa hayaku nemasu. Lagi ngasih tahu nih ceritanya nih. Nah, terus yang dengerin lawan bicaranya, doste desu ka? Tanya dong. Tumben banget tidur cepet. Nah itu ya. Jadi malam ini ya, konban, malam ini saya ya tidur cepat. Terus ditanya dong, mengapa, kenapa? Nah jawabannya, ashita mo jisu ga arimasu kara. Ashita mo jisu ga arimasu kara. Ashita mo jisu ga arimasu kara. Nah ini pola sebelumnya udah kita pelajari nih, partikel mo, terus ga arimasu, terus kara. Ini pola-pola yang sudah kita pelajari ya. Makanya kalau pola yang sudah kita pelajari, tinggal kosakata, kata benda, kata kerja itu mudah sekali nanti ya dalam membuat sebuah kalimat. Oke, ashita mo jisu ga arimasu kara. Kenapa ya? Karena ada magang ya. Karena apa? Karena besok pun ada magang ya, jisu. Ada pelatihan ya. Karena besok pun ada pelatihan, masih ada pelatihan. Makanya malam ini pengen tidur cepat biar nggak kesiangan gitu maksudnya ya. Oke, yang kedua, kino doste kaisha o yasumimashita ka? Kino doste kaisha o yasumimashita ka? Kino doste kaisha o yasumimashita ka? Kemarin ya, kenapa libur perusahaan? Nah maksudnya libur perusahaan apa? Libur kerja. Jadi bukan perusahaannya libur, tapi dianya tuh libur kerja, nggak masuk kerja atau nggak masuk perusahaan gitu. Nah di sini jawabannya, sumimasen netsu ga arimashita kara. Sumimasen netsu ga arimashita kara. Sumimasen netsu ga arimashita kara ya. Maaf karena. Nah karena ada demam. Nah, berarti kan terserang demam bahasanya gitu kan. Nah itu, jadi belajar bahasa itu ya seperti itu. Polanya kayak gini. Mungkin ada kalau diartikan bahasa Indonesia agak aneh, makanya dimaksudkan saja ya. Berarti maksudnya ke sini seperti itu. Tapi ya polanya seperti ini dalam bahasa Jepang. Baik, semoga ada gambaran. Jika masih belum ada gambaran, boleh silakan tanya-tanya di kolom komentar. Oke, lanjut. Pola kalimat ke-6, bunkei roku. Nani nani kara, nani nani. Nah ya, kemarin kara sudah kita bahas ya. Cuman kara sebelumnya itu beda ya. Kalau kara sebelumnya itu artinya dari, kalau ini itu kara itu karena. Makanya sebab akibat,
Karena apa? Akibatnya apa? Nah, seperti itu. Oke, biar ada gambaran. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, asta, ya, asta testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Asta testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Asta testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Besok. Nah, keterangan waktunya besok. Besok karena ada tes belajar. Kan sebab akibat jadinya kan. Sebabnya apa? Sebabnya itu ya besok ada tes. Nah, akibatnya harus apa saya? Ya harus belajar biar lulus ujiannya kan gitu. Makanya sebab akibat. Yang kedua, haga itai desu kara nani mo tabemasen. Haga itai desu kara nani mo tabemasen. Haga itai desu kara nani mo tabemasen. Karena sakit gigi, ya, karena sakit gigi tidak makan apapun, ya. Karena sakit gigi tidak makan apapun, ya dong. Karena kesakitan, buat apa sih ya? Buka mulut aja sakit, apalagi buat ngunyah, kayak gitu ya. Makanya tidak makan apapun karena ngerasa sakit giginya, seperti itu ya. Baik. Ya, jadi ini itu sebab akibat. Karena itu karena apa? Jadinya apa? Seperti itu ya. Baik. Lanjut. Oh, ini bunpo terakhir ya. Bunke terakhir, pola kalimat terakhir. Nah, yang terakhir adalah ini tuh bukan pola kalimat sih, lebih ke ya pola sih namanya ya. Cuman ini lebih ke kosakata doang ya. Ada yoku, daitai, takusan, sukoshi, amari, zenzen. Nah, yoku memiliki arti baik. Baik. Ya. Daitai artinya sebagian besar. Takusan itu banyak. Sukoshi itu sedikit. Amari itu tidak begitu. Zenzen itu sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Oke, di sini ada grafik lah ya, kita anggap grafik. Ya, di sini dari 0% sampai 100%. Nah, ini ada keterangannya nih. Zenzen wakarimasen. Zenzen wakarimasen. Tadi zenzen itu sama sekali tidak. Wakarimasen itu tidak paham. Makanya 0%. Karena sama sekali nggak paham. Makanya kalau nanti minasan udah di Jepang, kalau paham bilang paham, kalau enggak ya bilang gitu. Kalau misalnya bener nggak paham nih, ya bilang aja sumimasen, zenzen wakarimasen. Nah, itu. Terus atasnya amari wakarimasen ya. Amari wakarimasen. Amari tadi itu artinya tidak begitu. Wakarimasen tidak mengerti. Berarti tidak begitu mengerti. Kalau yang tadi sama sekali, tapi ini tidak begitu mengerti. Dan ini grafiknya itu di atasnya 0%. Kemungkinan dari 10% lah ya. 10% sampai 15% mengerti. Ya. Tapi dengan presentasi tersebut ya masih belum cukup untuk bisa mengerti seperti itu ya. Makanya amari wakarimasen, nggak begitu mengerti. Selanjutnya sukoshi wakarimasu. Nah, ya, sukoshi wakarimasu. Sukoshi itu sedikit, wakarimasu itu paham sedikit. Nah, di sini positif belakangnya. Yang zenzen sama amari negatif masen. Makanya ya dua ini ya bener nggak tahu gitu, nggak paham.
walaupun amari tidak begitu dan masih terbilang level nggak paham. Nah, kalau sukoshi wakarimasu ya mengerti sedikit, ya sedikit mengerti, ini memiliki persentase 30%. Mendinglah ada gambaran gitu kan. Terus daitai wakarimasu. Daitai wakarimasu. Daitai wakarimasu. Daitai itu sebagian besar. Sebagian besar paham. Nah, 80% nih, berarti kan menguasai hal yang sedang dibahas, dilakukan, apapun itulah, tergantung topiknya ya. Makanya paham, sebagian besar paham itu. Nah, selanjutnya yoku wakarimasu, mengerti dengan baik. Lebih tinggi lagi nih, jadi nggak sebagian doang mengertinya, tapi dengan baik. Makanya ini sekitar 90% sampai 95%. Nah, kalau yang 100% apa coba? Kan jadi pertanyaan kan? Jawabannya ada. Kalau yang 100% paham, benar-benar paham, itu jawabannya wakarimashita. Wakarimashita. Bentuknya lampau. Bukan mas ataupun maseng, tapi mashita. Jadi benar-benar telah paham. Ya, telah paham, lampau, sudah paham, seperti itu. Baik, tadi kosakata mengenai paham. Nah, sekarang kosakata arimasu, ada atau mempunyai. Nah, di sini yang pertama zenzen arimasen, sama sekali nggak ada. Misalnya ditanya nih, kamu punya roti nggak? Zenzen arimasen, sama sekali nggak ada. Berarti bener nggak punya gitu. Amari arimasen, tidak begitu ada. Misalnya di Tokyo sakura udah mekar belum ya? Amari arimasen, ya tidak begitu ada. Berarti kan ya belum ada gitu. Yang selanjutnya sukoshi arimasu, ya ada sedikit. Nah ya, misalnya momiji di Kyoto udah makan belum ya? Sukoshi arimasu. Nah, ada sedikit. Nah, itu kan. Nah, yang paling atas takusang arimasu. Ada banyak. Ya, takusang ada banyak. Oke, itulah pola ke-7 yang membahas mengenai tingkatan dari 0% sampai 100%. Jika masih belum ada yang paham, silahkan di rewind ke menit berapa, terus disimak sekali lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Renshu E, ya, latihan H, ya, latihan A. Latihan ini tuh membaca bersama-sama ya. Seperti biasa saya berucap, minasan silahkan ikuti ya, biar lidahnya terbiasa. Dan Renshu ini itu ya dari pola kalimat yang telah kita bahas tadi. Oke, yang pertama Ichiban. Ya, seperti biasa yang bergaris bawah diganti dengan poin yang ada di bawahnya ya setelah kita baca. Hai, hajimemashou. Ichiban, watashi wa nihon ryori ga suki desu. Watashi wa nihon ryori ga suki desu. Watashi wa spotsu ga suki desu. Watashi wa spotsu ga suki desu. Watashi wa neko ga suki desu. Watashi wa neko ga suki desu. Watashi wa ongaku ga suki desu. Watashi wa ongaku ga suki desu. Watashi wa karaoke ga suki desu. Watashi wa karaoke ga suki desu. Watashi wa ichigo ga suki desu. Watashi wa ichigo ga suki desu. Hai, 2番。Watashi wa karai ryori ga kirai desu. Watashi wa karai ryori ga kirai desu. Watashi wa suiyei ga kirai desu. Watashi wa suiyei ga kirai desu. Watashi wa inu ga kirai desu. Watashi wa inu ga kirai desu. Watashi wa hora eiga ga kirai desu.
Watashi wa hora eiga ga kirai desu. Watashi wa dangdutto ga kirai desu. Watashi wa dangdutto ga kirai desu. Watashi wa dorian ga kirai desu. Watashi wa dorian ga kirai desu. Hai sangbang. Toni-san wa sakka ga jouzu desu. Toni-san wa sakka ga jouzu desu. Toni-san wa eigo ga jouzu desu. Toni-san wa eigo ga jouzu desu. Toni-san wa dansu ga jouzu desu. Toni-san wa dansu ga jouzu desu. Toni-san wa uta ga jouzu desu. Toni-san wa uta ga jouzu desu. Toni-san wa piano ga jouzu desu. Toni-san wa piano ga jouzu desu. Toni-san wa ji ga jouzu desu. Toni-san wa ji ga jouzu desu. Watashi wa ryori ga heta desu. Watashi wa ryori ga heta desu. Watashi wa badminton ga heta desu. Watashi wa badminton ga heta desu. Watashi wa arabiago ga heta desu. Watashi wa arabiago ga heta desu. Watashi wa gita ga heta desu. Watashi wa hita ga heta desu. Watashi wa karaoke ga heta desu. Watashi wa karaoke ga heta desu. Watashi wa e ga heta desu. Watashi wa e ga heta desu. Watashi wa jidosha ga arimasu. Watashi wa jidosha ga arimasu. Watashi wa keitai denwa ga arimasu. Watashi wa keitai denwa ga arimasu. Watashi wa kamera ga arimasu. Watashi wa kamera ga arimasu. Watashi wa pasokon ga arimasu. Watashi wa pasokon ga arimasu. Watashi wa otobai ga arimasu. Watashi wa otobai ga arimasu. Watashi wa jisho ga arimasu. Watashi wa jisho ga arimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Watashi wa katakana ga wakarimasu. Watashi wa katakana ga wakarimasu. Watashi wa kanji ga wakarimasu. Watashi wa kanji ga wakarimasu. Watashi wa chugokugo ga wakarimasu. Watashi wa chugokugo ga wakarimasu. Watashi wa kankoku ga wakarimasu. Watashi wa kankokugo ga wakarimasu. Hai, saigo, nada bang. Onaka ga itai desu kara doko ni mo ikimasen. Onaka ga itai desu kara doko ni mo ikimasen. Atama ga itai desu kara doko ni mo ikimasen. Atama ga itai desu kara doko ni mo ikimasen. Netsu ga arimasu kara doko ni mo ikimasen. Netsu ga arimasu kara doko ni mo ikimasen. Okane ga arimasen kara doko ni mo ikimasen. Okane ga arimasen kara doko ni mo ikimasen. Hai, itulah Rensu E ya. Silakan bisa di rewind ya ke menit
yang mulai Rensu terus dengarkan sekali lagi dan berucap latihan sekali lagi. Rensu sekali lagi, mo ichido rensu shite ne. Hai, tsugi selanjutnya kaiwa ya. Kaiwa itu percakapan ya. Di sini ada dua orang, Dadang dan Tanaka. Hai, ya, di sini sudah ada artinya. Silahkan bisa disimak dan mendengarkan dan juga mempraktikkan untuk cara ngomongnya. Oke, Dadang. Osaki ni shitsurei-shimasu. Tanaka. Otsukaresama. Dadang-san, konshu no nichiyoubi nanji ga ya, jikan ga arimasu ka? Ya, jadi Dadang-san wa konshu no nichiyoubi jikan ga arimasu ka? Terus Dadang, hai. Tanaka, ja uchi ni kimasen ka? Dadang, hai, arigatou gozaimasu. Ya, jadi pulang kerja si Dadang terus ketemu Tanaka, diajak ngobrol, terus disuruh datang ke rumah ya, ke rumah Tanaka main ya, seperti itu. Jadi orang Jepang itu ya kalau udah dekat itu ya baik ya, kadang ngasih makanan, ngajak bermain, jalan-jalan dan sebagainya. Oke, itulah kaiwa ya. Silahkan belajar kaiwa, dan kaiwa ini ya obrolan setiap hari ya dalam kehidupan sehari di Jepang. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, sebenarnya adalah mondai ya, soal. Rei, gohan wo tabemasu ya. Seperti biasa yang dalam kurung diisi partikel sesuai dengan yang telah dipelajari oleh minasang ya. Di sini ada 5 soal ya, silakan dipelajari, dikerjakan, dan silakan hasil kerjanya ditulis di kolom komentar, nanti saya koreksi. Dan bila masih ada pertanyaan, bingung, silakan tulis juga di kolom komentar, insya Allah saya jawab ya. Baik, demikian materi pembelajaran bab 9 ya. Jadi mengenai suka, benci, paham dan sebagainya, sebab akibat dan sebagainya ya. Silahkan di play sekali lagi videonya biar paham, dicatat ya. Dan jika masih ada yang bingung, terus komentar ya. Demikian, terima kasih ya. Arigatou gozaimashita. Otsukaresamashita. Ja mata.